Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang dapat menyumpai Bapak Ibu dalam ibadah tengah minggu kita pada kesempatan yang indah ini. Mari bersama persiapkan hati, pikiran kita, jiwa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa yang terbaik ke dalam hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang pada kesempatan ini. Kami ingin mencari wajah-Mu. Kami rindu lawatan Tuhan. Perkenankan setiap kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Ini kami yang rela, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Segenap hati nyatakan, Tuhan penuhi aku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci,
agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapakku, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang. Sekali lagi nyatakan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Seperti Abraham sahabat-Mu yang melihat Engkau Tuhan dan mengikuti kehendak-Mu, demikian juga kami mau belajar untuk tunduk kepadamu. Sampai kami di langit yang baru dan bumi yang baru nanti Bapa, bawa setiap kami ke sana Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin Engkau sediakan sempurna. Bawaku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. Sekali lagi, bawa kami ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan
akan sempurna, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk anugerah dan kesempatan yang Kau-anugerahkan bagi kami. Bapa, kami buka hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh kebenaran. Dan kebenaran-Mu itulah yang akan memampukan kami untuk boleh memenuhi segala yang Kau kehendaki. Berkatilah pemberitaan firman-Mu saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita kembali berjumpa di ibadah program Tengah Minggu melalui online, yaitu di channel kesayangan kita, truth.id. Hari ini ada satu tema yang sangat simpel, tetapi kita perlu mengupdate diri supaya kita bisa mengeksekusinya di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yaitu di 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Di sana sudah ada perikop, yaitu doa syukur Daud. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah?" Sampai di situ pembacaan firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Hari ini ada satu topik yang menginspirasi kita dari realita perjalanan hidupnya Raja Daud, yaitu tentang bahwa bersyukur itu adalah sebuah keharusan. Hal yang sangat wajar dan logis setelah melewati pasang surutnya gelombang kehidupan, hingga kita mampu menikmati satu fase ketenangan, kesuksesan, kepopuleran, bahkan serta menjadi orang yang sangat penting, lalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan juga menegaskan, sekaligus memerintahkan kepada kita. Jelas firman-Nya berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita tahu Bapak Ibu, tampilnya Daud di gelanggang kehidupan yang tadinya bukan siapa-siapa. Hanya orang biasa. Menggembalakan kambing domba milik orang tuanya. Menghadapi Goliat di medan peperangan, tampil sebagai pemenang. Juga menjadi buronan dari seorang raja, yaitu Saul, atas dasar kedengkian, iri hati. Nyawanya terancam. Namun oleh kemurahan Tuhan yang besar, lalu memanggil Daud menjadi raja atas Israel, sekaligus berkenan kepadanya. Ini hebat luar biasa. Nyatanya kebaikan, kemurahan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan atas hambanya Daud menjadi bukti nyata bahwa Allah, Israel, Elohim Yahweh, Tuhan semesta alam, layak untuk dipercayai. Pengalaman Daud dalam hidupnya
Seorang yang begitu mencintai, mengasihi Tuhan sejak mudanya. Daud pula lah yang bersaksi akan perlindungan Tuhan tak kala ia menghadapi binatang buas, yaitu singa dan beruang. Di 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pengalaman berjalan bersama Tuhan tak akan pernah dilupakannya. Sekaligus menyadarkannya untuk selalu menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan. Di samping itu, Daud juga membuktikan serta menyadarinya bahwa semua pencapaian yang didapatkan diraih oleh Daud semata-mata hanya karena Tuhan. Kesuksesan keberhasilannya dalam menunaikan tugas pengabdian pelayanannya kepada sesama dan juga kepada Tuhan diakuinya bukan semata-mata karena kehebatan kekuatan dirinya sendiri, melainkan anugerah pertolongan Tuhan atas hidup. Daud begitu mempercayai dan telah mengalaminya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kekuatannya, perlindungannya, bahkan kemenangannya. Keyakinan yang terbangun begitu rupa, yang dirajut sedini mungkin oleh Daud, seiring berjalannya waktu, memacu hasrat dan tekadnya, mendorongnya serta untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, termasuk di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Tatkala Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Bukan pernyataan retoris, imajinasi dalam hayalan semata, melainkan sebuah fakta dan realita bahwa Allah itu nyata. Bapak Ibu, bukankah hal ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini? Banyaknya hal yang terjadi dalam hidup kita silih berganti. Tentu bukan hanya karena dijawabnya doa. Bukan hanya karena tercapainya apa yang menjadi impian kita. Sehingga ada satu dorongan untuk bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kemampuan kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah sebuah berkat yang besar. Di mana kita menyadari. Karena Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Rasa syukur yang lahir dari hati yang tulus menjadi landasan utama keberimanan yang kuat dan benar. Di peragaan hidupnya Daud telah membuktikan rasa syukurnya. Bukan gelora perasaan sesaat, melainkan ekspresi imannya yang bertumbuh dengan benar. Nah, ini juga harus memacu setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Karena Alkitab juga mendorong kita untuk boleh bersyukur dalam segala hal. Ya, memang idealnya kita otomatis bisa bersyukur tak kala apa yang kita harapkan, doakan dan gumuli terjawab sesuai dengan maunya kita. Tetapi faktanya adalah seringkali bertolak belakang dengan selera keinginan maunya kita. Makanya kita juga harus belajar menghidupi, melakoni doa Tuhan Yesus sendiri. Ketika ia diperhadapkan di situasi yang sangat sulit. Bahkan ia sempat berkata kepada bapaknya, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi tidak berhenti di situ, saudaraku. Tuhan Yesus melanjutkan doanya yang begitu mantap, powerful. Dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak. Tentu kita harus menyadari di kecintaan kita kepada Tuhan.
tidak akan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan itu yang diteladani, dilakoni oleh Daud di dalam menjalani hidup. Kita mengetahui Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam rangka mengucap rasa syukurnya yang tersaji dalam mazmur-mazmur yang telah ditulis oleh Daud, syarat dengan pujian, permohonan, doa dan ucapan syukur terima kasih dipersembahkan secara layak kepada Tuhan. Jadi rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar omongan biasa, bukan hanya sekedar perkataan tanpa makna. Tetapi kita harus memantaskannya, menimbangnya, supaya itu menjadi layak dipersembahkan, menjadi rasa syukur yang menyenangkan hati Bapa. Jujurnya Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, menarasikan autobiografi perjalanan kehidupan Raja Daud secara utuh dan lengkap. Seseorang yang begitu mengasihi, mencintai Tuhan, tidak luput dari terpaan badai kehidupan. Tentu, kita juga jangan pernah abai akan nasihat untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Perhatikan, Daud di tengah-tengah kepopulerannya yang begitu luar biasa, dia juga tidak kebal dengan yang namanya dosa. Kita juga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika Daud kesandung terjerembab melakukan kesalahan besar dalam hidupnya, yaitu melakukan perselingkuhan perzinahan dan merencanakan pembunuhan untuk menutupi aibnya. Bapak Ibu, perhatikan betapa kejam dan tajamnya sengatan dosa atas hidup ini. Demi kenikmatan sesaat, orang bersedia melakukan apapun serta merekayasa segala sesuatu tanpa menghiraukan perasaan Allah yang Maha Tahu. Hal ini juga dilakukan oleh Daud. Dengan kewenangan yang dimilikinya bisa saja menutup rapat-rapat akan kebobrokannya. Termasuk melenyapkan siapapun orang yang mencoba untuk mengusik ketenangannya. Nurani yang dirajutnya sejak muda, saudaraku, menggetarkan hati dari Daud sendiri. Dia menolak dengan tegas hasrat dagingnya. Pelajaran penting bagi kita. Tidak ada dosa kesalahan yang bisa kita tutupi di hadapan Allah. Semua terbuka, terlihat jelas di hadapan. Orang bisa saja tidak tahu apa yang menjadi kejahatan dan dosa kita. Tapi jangan pernah abai, Allah tidak pernah bisa ditipu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perhatikan dengan seksama. Ketika Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Wow. Alkitab mencatat, ia tidak melakukan pembelaan untuk mengklarifikasi di hadapan publik seraya menyelenggarakan konferensi persnya. Dia tidak lakukan itu. Daud dalam penyesalannya yang amat dalam mengakui keteledorannya. Dia berkata dalam jeritan hatinya, aku telah berdosa kepada Tuhan. Wow. Bapak Ibu, bukankah Alkitab berkata, selama kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil. Meresponi teguran Tuhan atas perbuatannya melalui Nabi Nathan. Lihat, Allah tidak menutup mata atas kesadaran berbaliknya dari jalan yang salah tanpa mengesampingkan keadilan Tuhan. Keteladanan hidup yang diperlihatkan oleh Daud dengan tulus ikhlas tanpa bersembunyi di balik semarak hidupnya harus menginspirasi setiap kita, saudara. Dengan bergemingnya Tuhan atas kesalahan, dosa,
yang kita lakukan menunjukkan betapa konsistennya Allah dengan cintanya, kasihnya, kepeduliannya, dan janjinya. Dan itu jelas menegaskan bahwa kita, engkau dan aku, begitu berharga di matanya. Harusnya pemahaman kesadaran ini harus terus kita tumbuh kembangkan. Jangan tergoda dengan warna filosofi dunia. Seakan-akan keberhargaan kita hanya ditentukan oleh kepemilikan harta benda semata. Tetapi tak kalah kita menyadari bahwa Allah bergeming atas setiap kesalahan dan kejahatan kita. Itu adalah keberhargaan yang luar biasa. Sudah selayaknya kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, saudaraku. Jangan pernah merasa aman, tentram, jika kesalahan dan berbagai dosa kejahatan lainnya tidak tercium orang sekitar. Bahkan Tuhan sendiri pun jangan sampai terdiam dalam kebisuan. Ingat, itu adalah masa paling krusial, kritis. Kalau tidak segera bertobat, pasti binasa. Wow, gercepnya Daud, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yaitu gerak cepatnya Daud dalam membereskan dosa kesalahannya dalam pertobatan yang serius, serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Ini perlu saya tegaskan. Bukankah kita seringkali minta ampun kepada Tuhan, tapi di balik minta ampun itu, pernahkah kita pacu diri kita untuk berjanji tidak mengulangi kembali? Memilih datang kepada Tuhan, di mana pertolongannya menjadi sajian korban persembahan disertai rasa syukur kepada Tuhan, memampukannya mengalami pemulihan dan pengampunan kembali. Daud tidak bersedia larut tenggelam dalam penyesalan normatif. Dia berani melangkah, menata ulang kembali hidupnya. Pertobatan setiap saat, setiap waktu. Ini adalah bentuk pertanggungan jawab, memantaskan diri untuk menaikkan pujian pengagungan, rasa syukur kepada Allah atas rahmat pengampunannya yang tak terbatas, saudaraku. Wow, ini yang harus menyemangati kita di kesempatan waktu yang masih Tuhan anugerahkan. Baik tidaknya keadaan kita, apa yang telah diperagakan oleh Daud ini harus menjadi sebuah cambuk yang memecut kita. Sehingga dalam segala keadaan kita tetap mampu bersyukur dalam segala keadaan. Kesaksian kehidupan Daud, Bapak Ibu, di dalam Mazmur-Mazmur yang ditulisnya menjadi inspirasi bagi banyak orang sepanjang masa. Di mana kita melihat sikap tindakannya yang selalu bersyukur, yang tidak situasional. Mengajarkan kita sebagai orang percaya betapa pentingnya memelihara hati yang penuh dengan syukur. Dan itu butuh latihan. Itu bukan mujizat. Itu bukan sebuah keajaiban. Perlu latihan. Sampai kita benar-benar bisa mempersembahkan rasa syukur kita itu dengan tepat. Rasa syukur kita itu, Bapak Ibu, bukan seperti umumnya yang dilakukan orang beragama. Seraya mengangkat tangan menyerukan haleluya, kami mengagumi engkau, memuji engkau. Bukan itu. Itu bisa saja tersugesti dengan keadaan kondisi di mana ia berada. Tetapi ketika disertai dengan ketulusan, kebersihan hati dan pikiran, mensyukuri, berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan. Wow, itu wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, dengan apa yang kita pelajari dari kehidupan Raja Daud, di tengah-tengah kepopulerannya, ketersohorannya,
Satu pelajaran penting yang boleh kita ikuti dan kita petik saat ini, yaitu bersyukur bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang merepresentasikan siapa diri kita dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Bersyukur bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang merepresentasikan siapa diri kita dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Rasa syukur harus merupakan inti klimaks dari perjalanan spiritualitas setiap kita, serta menjadi kunci untuk memahami dengan utuh mengapa Daud yang sangat disayang oleh Tuhan ini, Bapak Ibu, kita jadi mengerti dengan seksama bahwa Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan bukan berarti tanpa ada salah, bukan berarti tidak ada cacat celah. Tetapi ketika kita menyadari cacat celah yang kita buat harus dibereskan, karena tanpa itu semua hanya menjadi angin lalu dan sia-sia belaka. Akhirnya Bapak Ibu, melalui kesempatan ini, ibadah tengah minggu yang difasilitasi melalui truth.id, ini melengkapi, ini mendorong kita untuk terus bertarung, menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang bisa membangun rasa syukur yang benar. Tidak lagi sama dengan orang pada umumnya di dalam lingkup keberagamaan. Tetapi ada satu pemahaman bahwa rasa syukur itu adalah menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Seperti doa dari Daud tadi, siapakah aku ini ya Tuhan? Bahkan hal-hal yang jauh Engkau telah beritahu kepadaku. Ingat, Tuhan masih berbicara kepada kita sampai saat ini. Bertarunglah di dalam hidup setiap saudara. Maka apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan keinginan, sekali lagi. Apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Tepat waktunya Tuhan akan menepatinya. Inilah firman yang boleh kita pelajari saat ini. Bahwa bersyukur itu adalah sebuah kemutlakan atau keharusan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat saat ini. Engkau menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kami belajar bersama-sama. Di tengah-tengah kesibukan kami bersyukur memiliki gereja dengan seluruh hamba-hambamu yang ada di dalamnya. Memikirkan supaya kami tidak terkendala oleh waktu dan tempat dengan adanya channel truth.id ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekalipun kami tidak berhimpun di dalam ruangan yang sama, tapi kami menyadari menghadap Allah yang sama. Bapa, terulurlah tangan-Mu, memberkati sidang-Mu ya Tuhan. Atas jerih lelah mereka, support dukungan mereka kepada gereja-Mu, sehingga boleh terlaksana pelayanan ini. Tuhan, sambutlah. Dan saat ini, terulurlah tangan-Mu kiranya memberkati setiap kami. Anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.